Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Putra Pengawal. Kami ucapkan kepada seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber baru. Kami doakan semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingannya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan lindungannya, rezeki yang melimpah, panjang umur. Untuk subscriber yang masih jomblo, saya doakan semoga segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang solehah. Menindaklanjuti konten yang kemarin, kami akan menguak tentang kehidupan alam kayangan, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan mengambil referensi dari buku kitab Serat Paramayuga yang ditulis oleh Ki Ronggo Warsito, seorang pujangga yang luar biasa dari Surakarta Hadiningrat, di mana profil dari beliau ini masih keturunan dari garis keturunan ayah, masih keturunan dari Sultan Hadiwijoyo, dan dari jalur ibu masih keturunan Sultan Trenggono. Jadi beliau ini bukanlah orang yang sembarangan, bahkan mungkin ini husnudzon saya bahwa beliau ini masih dzurriyyat Nabi. Dan kami akan dalam konten kali ini kami akan menceritakan kembali konten-konten kami yang sekitar 3 bulan yang lalu, bahwa di saat itu kami memanggil penduduk Kayangan untuk menjadi narasumber untuk menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya tentang kehidupan alam Kayangan, yang mana pada saat itu yang hadir adalah beliau Dyah Ayu Paramita. Beliau ini seorang bidadari yang berada di alam Kayangan tingkat 10. Pada saat itu beliau mau hadir dan menjelaskan sekaligus memperkuat apa yang ditulis oleh Ki Ronggo Warsito dalam Serat Paramayuga. Kami menghadirkan beliau sebagai narasumber langsung, sebagai penduduk di negeri Kayangan. Kita mulai dulu dari kutipan Serat Paramayuga, yang mana di sini akan kami tampilkan Serat Paramayuga bagian 1 dari channel Rustam TV. Kita simak dulu saudara-saudara. Diceritakan kembali di Kusniyah Malban, Nabi Adam sambil minum kopi santai-santai. Sis malah mendapatkan nugraha dari Hyang Agung, menerima jodoh dari surga, wanita yang sangat cantik bernama Dyah Mulat. Mereka berdua menjadi
suami istri yang bahagia dalam kasih keluarga. Diceritakan, di Barul Ahli, malaikat Ijajil mendengar cerita bahwa Said Sis mendapatkan ganjaran istri dari surga. Sang malaikat merasa bahwa Sayyidina Sis adalah manusia yang menjadi kekasih Tuhan. Maka kemudian Ijajil ingin agar turunannya lestari berkembang biak selamanya, meninggal dengan serah Nabi Adam. Terlebih lagi bahwa di masa datang, diketahui Ijajil bahwa Adam dengan turunannya akan merajai jagat. Keinginan Ijajil sangat kuat, maka dalam permohonannya kepada Hyang yang Maha Luhur, keinginan itu pun terkabul. Ia mempunyai anak perempuan yang cantik, yang dinamai Dewi Gelajah. Dengan kesaktiannya, Ijajil bisa merubah rupa anak wanitanya menjadi sangat persis dengan istri dari Said Sis. Anaknya kemudian dibawa ke Kusmia Malabar, dan istri sah Said Sis disembunyikan oleh Ijajil untuk sementara. Said Sis dengan sang Hyang Mulaktirwan pun bersanggama. Setelah Ijajil yakin bahwa rahim putrinya telah dibuahi, ia sangat gembira hatinya. Maka dibawanya kembali Dewi Gelajah, dan istri Said Sis dikembalikan ke hadapan Sayyidina Sis. Di saat itu pun, Giah Mulak juga mendapatkan kehamilannya setelah dicumbu Said Sis. Telah sampai waktu kehamilan, lahirlah anak kembar dari rahim Dewi Mulak, berbarengan dengan waktu Julungwangi, saat fajar. Salah satu sosok bayi, berwujud cahaya cerah menyilaukan. Sementara itu, putri Ijajil, yaitu Dewi Gelajah, juga melahirkan, tetapi hanya berupa rasa, yang lahir pada saat julung wujud, yaitu ketika matahari terbenam. Wujud rasa itu dibawa Ijajil ke negara Kusmia Malabar, dan disatukan dengan anak Dewi Mulak yang berwujud cahaya. Maka kemudian, cahaya itu berubah wujud menjadi sosok bayi manusia. Bahagia Nabi Adam yang sangat sayang kepada cucunya, yang memang berparas sangat tampan, dan mempunyai aura yang memanjang. Kedua bayi yang sudah berwujud manusia semuanya, kemudian masing-masing diberi nama. Nama mereka adalah Anwas, dan nama bayi yang tadinya berwujud cahaya dinamakan Anwar. Kedua bayi kemudian menampaki kedewasaannya, terlihat sifat khusus di antara keduanya. Said Anwar sangat perhatian dengan olah kesempurnaan agama, sementara Said Anwar sangat suka bertapa di hutan dan gunung-gunung. Ia juga senang merambah ke gua-gua yang gelap dan memasuki wilayah angker yang sulit dilewati. Jurang pun dituruninya, hingga ia pun menapaki lembah-lembah yang gelap. Dalam perjalanan itu, Said Anwar sampai di Tanah Keli, yang kemudian ia bertemu dengan kakeknya, Malaikat Ijajil yang menyamar menjadi pertapa. Disitulah, Said Anwar diberi oleh kakeknya kemampuan, serta ilmu peperangan, dan ilmu kanuragan lainnya, sehingga ia tidak bisa gosong terjilat api, tidak basah terkena hujan, dan bisa merubah diri seiring kemauannya, baik wujud lelaki ataupun wanita. Ia juga mampu masuk ke dasar bumi, serta diberikan juga jenis ajian pengabaran yang lain. Said Anwar juga mampu menapaki wilayah yang angker dan beraura gaib. Semua kesaktian itu. Demikian tadi pemirsa, sedikit ulasan tentang awal mula leluhurnya bangsa Kayangan, yaitu dari keturunan Said Anwar menurut Serat Paramayuga yang sudah kita simak tadi. Kemudian dalam wawancara kami dengan Dyah Ayu Paramita, konten sekitar 3 bulan yang lalu, mungkin Anda kembali bisa scroll ke bawah untuk melihat konten kami, dialog dengan
Putri Paramita ini, di mana Paramita ini adalah penduduk asli Kayangan tingkat 10. Dan di saat itu sempat kami tanyakan kepada beliau tentang sosok Pujangga Ki Ranggawarsita ini. Ternyata beliau mengenali, bahkan di alam Kayangan sana, Ki Pujangga Ki Ranggawarsita ini adalah seorang tokoh yang terkenal. Dan ternyata begitu saya konfirmasi kepada beliau ini, ternyata Ki Ranggawarsita ini masih punya titisan Kayangan, sehingga tak ayal kalau beliau ini mengetahui sejarah-sejarah tentang masa lalu awal mula terbentuknya bangsa-bangsa di alam Kayangan. Dan di saat itu kami menanyakan kepada Dyah Paramita ini tentang benar tidaknya leluhurnya bangsa Kayangan ini, bahwa dalam serat Paramayoga bahwa leluhur bangsa Kayangan ini adalah Nabi Syed alaihissalam, putra dari Nabi Adam, kemungkinan putra yang terakhir atau anak bungsu. Tapi wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Kemudian dari Nabi Syed ini, menurut ulasan yang tadi kita simak, mempunyai dua orang putra, yaitu Said Anwas dan Said Anwar. Yang mana dari Said Anwas ini keturunan dari Nabi Syed dari istri yang bernama Dewi Mulat. Pada saat itu kami konfirmasi juga kepada Paramita, apa betul Dewi Mulat itu putri dari surga. Ternyata dia membenarkan. Kemudian sempat saya tanyakan pula bahwa leluhurnya dari bangsa Kayangan ini ternyata dari garis keturunan Said Anwar, di mana Said Anwar ini adalah juga putra Nabi Syed, namun dari istri yang bernama Dewi Delajah. Yang mana Dewi Delajah ini adalah anak dari, kalau di konten yang tadi kita simak, disebutkan malaikat Ijazil. Padahal sebenarnya itu kan iblis yang bernama Azazil. Mungkin nama Azazil itu sebelum dikutuk dari iblis. Dan mengetahui bahwa dari keturunan Nabi Syed ini kelak menjadi manusia-manusia pilihan, sehingga dengan berbagai cara, kecerdasan dan kelicikannya, dia merubah anaknya yang bernama Dewi Delajah ini, merubah rupanya untuk diserupakan dengan Dewi Mulat. Dan pada saat itu Dewi Mulat disembunyikan oleh Ijazil ini, digantikan Dewi Delajah yang sudah diserupakan dengan Dewi Mulat oleh Ijazil tadi. Setelah sudah yakin merasa dibuai, Dewi Delajah diambil, Dewi Mulat yang asli dikembalikan, tapi tidak sepengetahuan Nabi Syed. Ya mungkin itu
sekilas kisah yang ditulis dalam kitab Paramayoga. Kemudian saya pertanyakan kepada Paramita, benar enggak bahwa leluhurnya dulu dari keturunan Said Anwar, dari Zainab? Ternyata betul, dari bahwa Said Anwar ini turunan dari Nabi Syed, tapi dari istri Dewi Dilajah. Itu menurut keterangan dari Paramita tadi. Kemudian sempat saya tanyakan pula tentang kondisi alam kayangan. Sering terjadi peperangan antar suku, antar sesama bangsa-bangsa. Ternyata pada sebelum disempurnakan oleh beliau, alam kayangan ini sering terjadi peperangan, saling merebutkan kekuasaan, saling merebutkan wilayah, ya mungkin persis seperti di dimensi kita. Namun alhamdulillah setelah mendapatkan dakwah dari beliau, alam kayangan ini sudah menjadi muslim, dan kehidupan di sana sudah tentram, tidak sering terjadi peperangan antar suku, antar sesama mereka lah. Namun sempat kami tanyakan pula bahwa di sana itu tidak ada teknologi. Jadi peperangan itu baru menggunakan senjata-senjata tradisional, pedang, tombak, transportasi juga kereta seperti itu, kereta kuda. Jadi di sana tidak ada teknologi. Dan mungkin sudah jadi peraturan alam kayangan sana, tidak boleh menciptakan teknologi. Bahkan dalam konten sebelumnya, dalam konten kemarin, adanya roh-roh bangsa Atlantis yang singgah di kayangan, di sana justru mau membuat teknologi. Ternyata terus diusir, tidak boleh mendiami alam kayangan, akhirnya diusir ke galaksi nebula. Jadi memang di sana itu masih alami, tidak boleh ada teknologi. Namun setelah menurut penuturan dari Paramita ini, setelah alam kayangan ini disempurnakan atau didakwai oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, gelar yang sudah tertulis di kitab-kitab kayangan sana, bahwa akhir zaman kelak akan bangsa-bangsa kayangan akan disempurnakan, dipersatukan, didamaikan oleh sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ini menurut keterangan dari Paramita. Dan sekarang alhamdulillah sudah hidup tentram. Mungkin menurut keterangan-keterangan dari bangsa-bangsa gaib yang lain, sama sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu di waktu di dunia kita. Kemudian pada saat itu kami juga iseng sempat memperkenalkan istri saya, padahal waktu itu kondisi istri saya tidak ada di majelis, namun saya panggil, kemudian saya perkenalkan dengan Dyahyu Paramita ini. Ternyata dia sudah terus berbincang-bincang sebentar,
kenalan sebentar. Setelah itu saya kembalikan istri saya. Kemudian sempat saya tanyakan juga tentang wajah dan kecantikan. Saya bandingkan dengan artis-artis di Indonesia. Pada saat itu saya bandingkan dengan Desy Ratnasari. Ternyata dia mengaku lebih cantik begitu. Dan saya bandingkan dengan Tamara Bleszynsky, tetap lebih cantik dia. Berarti ada bayangan bahwa memang bidadari kayangan ini mempunyai kecantikan yang luar biasa. Kemudian kami juga mengambil referensi dari dialog dengan bidadari kayangan, namun yang mengadakan dialog ini adalah ketua kami, ketua majelis kami di Padepokan Putra Bengawan. Beliau memanggil 8 bidadari. Sebetulnya dia cuma memanggil bidadari, ternyata yang datang 8 orang yang pada saat itu bidadari ini turun ke bumi, mandi sedang di Gunung Lawu. Tidak sengaja tertarik dan kemudian diajak dialog menguak masalah alam kayangan yang dilakukan oleh ketua kami. Yang mengejutkan, bidadari yang diundang oleh ketua kami tersebut ternyata berumur 2.500 tahun di alam sana. Tapi ya berhubung dimensi ruang dan waktunya berbeda, meskipun umur 2.500 tahun, para bidadari-bidadari ini belum menikah, mungkin masih gadis. Bidadari yang hadir, yang diajak dialog dengan ketua kami bernama Dewi Ginanjar. Beliau berasal dari kayangan tingkat 7. Jadi alam kayangan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kasta masing-masing. Menurut penuturan Dewi Ginanjar ini, kayangan itu tingkatnya sampai 100. Dan Dewi Ginanjar ini mengatakan bahwa alam kayangan ada 2 tempat, yaitu di atas Pulau Jawa dan di atas negara India. Yang mana alam kayangan ini terdiri dari bangsa-bangsa roh manusia. Tapi sebelum bangsa-bangsa roh dari alam kayangan ini ada, ternyata sebelumnya juga sudah ada roh-roh yang ada di sana. Dan ketua kami sempat menanyakan juga tentang roh-roh kayangan yang ada di kayangan, apa ada yang menitis ke manusia-manusia bumi. Ternyata jawabannya ada. Kan sering menitis ke para raja-raja di bumi. Dan juga ada yang menitis kepada para artis, para pemimpin negara. Biasanya ada titisan dari bangsa kayangan yang
ruh-ruh bangsa Kayan ya ditugaskan ke bumi. Kemudian ketua kami juga menanyakan tentang alam di sana itu apa ada tanaman, ternyata ada juga, namun prosesnya di sana itu cepat. Jadi begitu langsung menanam itu langsung berbuah. Jadi tidak memerlukan proses seperti di bumi. Di sana juga makan, minum sama persis seperti kita, tapi tidak BAB. Jadi di sana itu bersih, alami. Ya makan, minum, tapi tidak BAB. Mungkin sudah hampir mirip dengan surga, tapi ketika ditanyakan kepada bangsa beda ternyata. Tapi prosesnya seperti itu. Kemudian juga ditanyakan masalah kisah Mahabharata yang mungkin sudah menjadi konsumsi publik manusia-manusia bumi tentang adanya kisah Mahabharata, kisah Ramayana, kisah-kisah pewayangan. Ternyata kisah-kisah ini diambil dari kisah-kisah yang ada di alam kayangan. Jadi kisah Mahabharata ada, itu kisah Ramayana, ada Yudhistira, Hanuman. Ya seperti dalam kisah-kisah pewayangan yang diceritakan dalam dunia kita, yang diceritakan oleh para dalang-dalang, ternyata mengambil kisah dari peristiwa alam kayangan. Di sana juga ada kawah Condrodemuka. Jadi ya, persis seperti yang dikisahkan oleh para dalang-dalang itu. Kemudian sempat ditanyakan pula bahwa ternyata di sana sekarang sudah Muslim semua. Dan ketika Dewi Ginanjar ini ditanya apa berjilbab, ternyata belum. Muslim belum berjilbab, tapi setelah silaturahmi ke majelis kami, beliau mau berjilbab. Bahkan di alam kayangan itu bisa melihat kondisi bumi. Jadi bisa memonitor kondisi bumi, tahu perkembangan apa yang terjadi di bumi. Jadi alam kayangan ini sebuah alam yang ada di bawah langit tapi di atas bumi. Masih di atas alam jin. Kalau alam jin kan juga masih di bumi ini, kadang ada di udara tapi tidak sampai ke alam kayangan. Tapi kadang juga ada bangsa jin yang menyusup ke alam kayangan. Kemudian juga ditanyakan juga kepada Dewi Ginanjar ini bahwa kisah Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan ternyata juga ada kisahnya. Bukan dongeng. Yang mana pada saat itu bidadari ini yang mungkin sudah ditugaskan masuk ke jasad manusia, kemudian nikah dengan Joko Tarub. Namun berbeda dengan kisah-kisah yang di film-film itu, ternyata itu juga banyak yang melenceng. Dan diceritakan pula bahwa orang-orang kayangan itu, ibu-ibu kayangan itu kalau melahirkan itu banyak. Jadi sekali melahirkan itu ada
di atas 20, bahkan mencapai 40, bahkan lebih. Nah, kemudian jika ada kelebihan satu di antara 40 anak ini, biasanya itu dititipkan ke jasad-jasad manusia yang ada di bumi. Ya mungkin menyusup ke menitis ke para pemimpin-pemimpin, para raja-raja, dan para artis-artis, pokoknya yang punya kelebihan lah. Tapi terkadang juga banyak juga yang terjerumus menurut keterangan dari Ginanjar ini. Jika terlalu terlena dengan kebanggaan diri, itu ya bisa terjerumus. Dan pada saat bidadari ini diundang, ternyata bidadari ini pada saat itu turun ke bumi, mandi di sendang yang ada di Gunung Lawu bersama 7 orang temannya, yang mana 7 orang temannya ini mendampingi atau menurut penuturan dari Ginanjar mengawal beliau. Bahkan juga sempat ditanyakan kebiasaan mandi turun ke bumi itu biasanya pada bulan apa. Ternyata kebiasaannya mandi turun ke bumi ini setiap bulan Rajab. Jadi ada momen-momen tertentu, mungkin tradisi sana lah, begitu. Kemudian juga sempat ditanyakan nama-nama dari para bidadari-bidadari yang diundang tersebut. Dan ada Dewi Wulandari, Endang Sulastri, Mayang Sari, dan yang lain-lain tidak disebut. Nah, mungkin durasi terlalu lama. Di samping itu juga harus izin dulu. Dan menyebutkan nama bidadari itu harus izin dulu. Mungkin izin ke yang bersangkutan juga kepada para pemimpin di sana, pemimpin kayangan mungkin. Dan sempat ditanyakan pula apa di kayangan itu ada TV, ada HP, ada elektronik. Ya tidak. Ya mungkin sudah kami jelaskan tadi bahwa di sana itu murni alami, tidak ada teknologi. Demikian pemirsa sekilas tentang gambaran kehidupan alam kayangan, yang mana alam kayangan ini juga ada, bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dimensi tertentu. Berbeda dengan dimensi kita, karena mungkin ya sudah kehendak Allah begitu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan kita bahwa kekuasaan Allah itu memang luar biasa. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang kita pelajari ini. Yang bermula tadi dari kitab Paramayoga, kemudian kami cross-check benar apa tidaknya, kemudian kami memanggil narasumber pada yang bersangkutan, makhluk yang memang bersangkutan, sehingga kita bisa menguak lebih jelas. Meskipun ya berbicara dengan bangsa-bangsa gaib seperti ini sangat rentan oleh tipuan-tipuan bangsa iblis, maka perlu berhati-hati dan perlu SOP tertentu. Sebab banyak
iblis-iblis yang menyamar, mengaku ini, mengaku itu, mengaku bidadari, mengaku ratu kidul, mengaku wali, mengaku dadek bengek, itu iblis sangat mahir. Makanya membahas masalah hal-hal seperti ini memang perlu berhati-hati dan punya standar SOP tersendiri. Jadi kita punya filter. Jangan terlalu mudah untuk percaya kepada bangsa-bangsa gaib yang sifatnya itu menipu. Mereka itu punya taktik jitu yang mungkin tidak bisa kita sadari. Kita kalau tidak waspada, ya bisa-bisa kita tertipu. Makanya meskipun apa yang diberitakan oleh bangsa gaib itu benar, kita tidak boleh mempercayai 100%. Ya anggap saja ini seperti membaca kitab-kitab Israiliyat, sedangkan beliau Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, jika kamu membaca dari para ahli kitab, jangan dibenarkan tapi jangan disalahkan, tapi sekedar untuk menambah wawasan, barangkali ada kebenaran. Meskipun banyak yang sudah dirubah-rubah. Tapi ada kalanya ada yang mengandung kebenaran. Gitu. Mungkin itu dulu konten kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dulu. Simak konten kami selanjutnya. Ya, mungkin kami akan melanjutkan membahas tentang alam-alam di luar sana, atau mungkin trending-trending topik yang saat ini terjadi di negeri kita. Demikian pemirsa, kami akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.